Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Adam, SNMM. Saya adalah dosen di program studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Saya merupakan dosen dengan bidang keahlian manajemen keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi Agribisnis, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 2. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini, pada mata kuliah manajemen keuangan akan membahas antara lain tentang konsep dan fungsi manajemen keuangan, peranan manajer keuangan, analisis laporan keuangan, perencanaan dan pengendalian keuangan, analisis titik impas, sumber pendanaan usaha, manajemen modal kerja, manajemen kas dan surat berharga, manajemen piutang, dan manajemen persediaan. Pada PDD UKT-PT kali ini, saya akan membawakan mata kuliah manajemen keuangan, yakni tentang analisis laporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi analisis laporan keuangan antara lain adalah mahasiswa mampu memahami konsep analisis laporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi analisis laporan keuangan antara lain adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep analisis laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa memahami cara melakukan analisis laporan keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis rasio keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap hasil analisis rasio keuangan. Berikut kita saksikan video pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Ya, seperti sebagaimana biasanya, bahwa sebelum kita melanjutkan materi perkuliahan, tentu saya akan mengecek dulu kehadiran dari adik-adik sekalian. Ya, untuk itu absensi hari ini saya mulai. Ya, yang pertama dari Delta Satingi hadir, Melisa, Familia, Kiona. Oke, baik, kita akan bahas tentang analisis laporan keuangan. Ya. Namun sebelumnya tentu saya akan melakukan flashback kembali ya tentang materi yang sebelumnya terkait dengan laporan keuangan sendiri. Ya. Bagaimana namanya suatu usaha atau bisnis itu, kita harus memiliki laporan keuangan ketika menjalankan bisnis kita. Ya. Supaya kita akan tahu bagaimana perkembangan daripada bisnis yang kita jalankan, yang sedang kita jalankan. Dan bagaimana juga nanti strategi untuk misalnya memperbaiki ketika kinerja kita misalnya tidak baik pada periode sebelumnya. Dengan hanya laporan keuangan ini, maka kita bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja, kemudian bagaimana juga menilai tentang analisis terkait dengan keuntungan yang kita peroleh pada periode sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang laporan keuangan usaha, khususnya terkait analisis laporan keuangan usaha. Namun sebelumnya, kalau boleh tahu, apa yang kalian tahu tentang laporan keuangan? Oke. Laporan keuangan adalah untuk menilai keuangan suatu perusahaan dan entitas. Oke. Kalau jenis-jenis laporan keuangan apa saja? Ada yang tahu? Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi, dan laporan harus kas ya. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya sebagai dosen ini mengharapkan teman-teman bisa mencapai daripada tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah diharapkan adik-adik sekalian itu mampu memahami konsep tentang analisis laporan keuangan usaha. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan apa saja tujuan laporan keuangan usaha, bagaimana cara melakukan analisis laporan keuangan usaha,
bagaimana melakukan analisis rasio keuangan, dan bagaimana melakukan evaluasi terhadap hasil rasio keuangan. Ya. Nah, secara konsep tentu teman-teman sudah memahami juga ya terkait dengan analisis laporan keuangan ya. Karena kemarin kan sudah berikan tugas teman-teman untuk membaca ya, bagaimana terkait dengan topik analisis laporan keuangan ya. Nah, secara konsep analisis laporan keuangan itu adalah suatu kegiatan untuk menilai ya. Menilai apa? Yaitu adalah kinerja dari suatu usaha ya. Apakah kinerja kita itu mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan ya. Kemudian sisi lain juga kita bisa melihat dari kesehatan. Nah, kalau kesehatan ini tentu ada indikator yang kita gunakan. Nah, biasanya dalam menilai kesehatan dari suatu usaha atau dalam suatu perusahaan itu ada indikator biasanya yang ada disebut dengan analisis skema. Yang analisis skema itu adalah dari kapital, aset, kemudian manajemen, earning, sama liquidity ya. Ada 5 yang juga bisa gunakan untuk indikatornya. Nah, nanti ada standar-standar yang kita capai untuk menilai kesehatan dari suatu usaha. Kemudian untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Nah, kalau kekuatan itu kita akan nilai dari apa? Dari sisi aset ya, dari sisi aset ya. Dari sisi aset. Kalau kita menilai kekuatan itu dari sisi aset. Sementara kalau kita melihat kelemahan itu dari sisi hutang ya, hutang yang dimiliki ya. Jadi kalau aset itu misalnya kalau dalam perhitungannya itu kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara aset dengan hutang ya. Dari sisi kekuatannya, itu kita akan gunakan rasio-rasio keuangan juga. Di lain sisi juga kelemahan itu nanti akan memperlihatkan tentang hutang itu nanti akan melihat kelemahan. Karena apa? Hutang itu mengandung resiko ya, mengandung resiko yang harus ditanggung. Kalau misalnya terlalu banyak hutang dibandingkan dengan modal sendiri, maka itu akan berdampak pada usaha yang kita jalankan juga ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah nilai prestasi ya, prestasi dari manajemen ya, manajemen atau pengelola usaha itu. Entah kita pribadi atau misalnya kalau sudah perusahaan besar, tentu kita memiliki manajer dalam suatu perusahaan. Nah, ada beberapa kepentingan yang dimana orang tersebut melakukan analisis laporan keuangan ya. Nah, biasanya dari manajemen itu melakukan evaluasi investor untuk keamanan investasi, kreditor untuk kemampuan melunasi hutang. Nah, jadi dari masing-masing ini mereka akan menilai dari sisi laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ini sangat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan ya. Termasuk kita juga sebagai misalnya masyarakat ya, untuk apa? Untuk tujuan berinvestasi ya. Nah, ini untuk pentingnya analisis laporan keuangan ya. Jadi secara konsep teman-teman sudah memahami ya. Begitu juga untuk tujuan untuk pentingnya apa itu analisis laporan keuangan ya. Nah, kemudian ada cara-caranya ya. Cara-caranya yang biasa digunakan itu menggunakan analisis tren ya. Analisis tren itu yang pertama analisis horizontal. Nah, analisis horizontal itu biasanya membandingkan dari tahun ke tahun ya. Apakah terjadi peningkatan misalnya dari sisi aset atau dari sisi modal atau dari sisi hutang ya, apakah terjadi penurunan dan sebagainya. Itu menggunakan analisa horizontal. Kemudian ada juga analisa vertikal. Nah, analisa vertikal itu adalah membandingkan antara dua perusahaan dalam sektor yang sama. Ya, dalam sektor pertanian kita membandingkan antara perusahaan A dan perusahaan B di tahun yang sama. Nah, itu namanya analisis vertikal. Jadi kita akan melihat berapakah nilai total aset dari masing-masing perusahaan tersebut di tahun yang sama. Apakah ada yang lebih besar atau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari perusahaan lain. Ya. Nah, ini kita akan bandingkan apple to apple supaya kita bisa melihat bagaimana posisi perusahaan kita ini dalam satu sektor. Ya. Nah, itu untuk analisis vertikal. Ya. Kemudian kalau kombinasi, nah itu menggabungkan antara keduanya. Jadi tahun ke tahun dan beberapa perusahaan juga kita melakukan analisis. Ya. Nah, ini dan ini tidak berlaku hanya pada perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil dalam misalnya kita membuka usaha, ya, misalnya kuliner, ya, bergerak di bidang makanan, ya, kuliner. Nah, nanti kita pasti akan menyusun namanya laporan keuangan, ya, supaya kita akan tahu perkembangan
Nah, selain itu kita bisa melakukan perbandingan ya dengan misalnya rumah makan yang lain ya. Apakah misalnya dari sisi asetnya atau dari sisi permodalannya, bahkan sampai pada keuntungan yang diperoleh. Nah, apakah kita menjual sama ini produk yang sama, kita bisa bandingkan apakah memang usaha yang kita jalankan ini lebih baik daripada usaha orang lain yang jalankan ya, seperti itu. Dasarnya apa? Tetap kita harus membuat namanya laporan keuangan dan analisisnya ya. Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa jenis laporan keuangan yang itu sebaiknya disusun atau dibuat oleh setiap orang yang menjalankan usaha ya. Nah, minimal 3 ini. Ada laporan laba rugi ya, laporan tentang keuntungan ya yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan ya kan. Kemudian laporan tentang neraca ya. Nah, laporan tentang neraca itu berisi tentang aset, hutang yang dimiliki dan modal ya. Kemudian laporan arus kas juga ya. Laporan arus kas itu berkaitan tentang operasional, kemudian investasi dan pendanaan yang dilakukan selama satu periode ya. Nah, ini minimal 3 ini yang kita bisa buat. Nah, ini ada contoh ya model-model laporan keuangan ya. Laporan laba rugi ini dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, itu di sini akan menampilkan hasil penjualan sampai pada laba bersih yang diperoleh ya. Ada yang tahu terkait dengan jenis-jenis administrasi keuangan yang teman-teman pernah baca sebelumnya? Apa saja jenis-jenis laporan keuangan ya yang pernah dibaca sebelumnya? Apa ya, silakan. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua itu rasio leverage, yang ketiga itu rasio aktivitas, dan yang terakhir itu rasio profitabilitas. Oke. Jadi masing-masing rasio ini nanti akan menilai ya. Jadi 4 hal yang dinilai tentang likuiditas usaha ya. Likuiditas usaha itu menilai bagaimana kecepatan ya dari usaha kita itu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang sifatnya jangka pendek ya. Kemudian kalau leverage itu rasio tentang hutang ya. Apakah masuk ke bursa saham, maka ya, orang-orang calon investor itu akan menilai dari sisi rasio pasar. Tapi ini kita batasi dulu untuk analisis keuangannya, kita batasi untuk 4 ini ya. Nah, selanjutnya ini tentang rasio likuiditas. Nah, ini saya kasih contoh ya, berdasarkan laporan keuangan yang tadi ya, laporan keuangan yang saya tampilkan tadi. Ini datanya saya ambil dari tahun ketiga ya. Jadi rasio likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek ya. Apa saja itu? Maksudnya apa saja? Ada utang usaha ya, yang sifatnya jangka pendek. Kemudian apa lagi? Utang wesel ya dan sebagainya, atau utang gaji ya. Kalau misalnya, tapi biasanya gaji itu masuk pada beban ya, beban operasional perusahaan ya, operasional usaha. Nah, jadi yang sifatnya jangka pendek itu yang bisa dinilai dari rasio likuiditas ini. Nah, ini ada contoh ya, mengukur dengan rasio likuiditas itu mengukur dari current ratio. Nah, current ratio itu adalah rasio lancar. Itu rasio lancar itu dihitung dari aset lancar dibagi dengan utang lancar ya. Nah, kalau misalnya di bawah dari itu, misalnya hasilnya ya 0, sekian, maka bisa dikatakan bahwa usaha yang kita jalankan itu tidak aman atau berisiko ya. Karena apa? Aset yang kita miliki, aset-aset lancar yang biasa digunakan untuk modal kerja itu tidak bisa mengamankan daripada kewajiban yang segera harus dibayar ya. Sehingga sangat berisiko untuk likuidasi ya, atau biasanya disebut dengan bangkrut. Ini contoh untuk mengukur rasio likuiditas. Ada pertanyaan? Atau ada yang bisa memahami? Silakan. Ya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Pak, apa dampaknya terhadap perusahaan bila ternyata salah saji dalam laporan keuangan secara tidak sengaja? Ya tentu kalau misalnya ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan ya, nah maka nanti angka-angka yang dihasilkan atau langkah-langkah yang akan diambil itu akan keliru juga ya, karena tidak sesuai dengan apa yang disajikan dalam laporan keuangan ya. Sehingga hati-hati ya, perlu memang pengetahuan yang cukup ya untuk mengatur yang namanya laporan keuangan, sehingga kita tidak salah dalam hal penyajian laporan keuangan. Karena kalau salah penulisan ya tentu salah langkah ke depan kita, salah strategi kita untuk melangkah ke depan. Oke, seperti itu ya. Jadi memang hati-hati ya. Makanya sebelumnya teman-teman tentu pernah belajar tentang akuntansi ya. Sehingga ini ada sinkronisasi dengan pembuatan laporan keuangan. Dari situ teman-teman sudah belajar tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang laporan keuangan itu mau diapakan ya? Itu dilakukan analisis ya, sehingga bisa lebih bermanfaat untuk bisnis yang kita jalani. Kemudian rasio hutang atau rasio leverage. Kalau rasio leverage ini bicara tentang hutang ya. Jadi seberapa besar perusahaan EBE dengan hutang. Nah, sebetulnya ada banyak ya kalau kita lihat contoh-contoh daripada rasio keuangan. Tapi di sini saya hanya memberikan dua aja ya tentang masing-masing rasio keuangan ya. Nah, kalau ini rasio leverage kita bisa ukur dari debt to total asset ratio, yang dimana dihitung dari total liability dan dibanding dengan total aset ya. Nah, jadi seberapa besar hutang itu aset yang kita miliki dibayar dengan hutang. Jadi jangan sampai semuanya hutang ya, itu juga bahaya ya, karena berisiko ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah hutang yang sifatnya maksudnya aset yang sifatnya jangka panjang ya. Aset yang sifatnya jangka panjang yang dibayar dengan hutang jangka panjang juga ya. Atau biasanya di situ juga digabungkan antara hutang jangka panjang dan hutang jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya ini 0,66 ya. Nah, perhitungannya hasilnya adalah 0,66 itu apa mananya? Berarti kalau kita presentasikan 0,66 itu ya sama dengan 66. Kalau kita kalikan 100% berarti kali 100% berarti sekitar 66% ya. 66% aset yang kita miliki itu berasal dari hutang. Asalnya dari hutang. Jadi aset itu berasal dari hutang. Jadi kita mau adakan misalnya aset itu apa saja ya? Aset yang sifatnya jangka panjang. Nah, atau aset tetap. Misalnya mesin ya, bangunan, atau kalau misalnya kita bisnis pertanian adalah lahan. Untuk apakah kita beli dengan hutang kita? Itu bisa kita lihat dari rasio ini ya. Nah, ini perhitungannya sekitar 66%. Jadi kalau 60% begini berarti sisanya dari modal ya. 34% dari modal kita ya. Nah, kalau usaha kita jalankan sendiri berarti modal kita pribadi ya 34%. Jadi kalau hutang 66%, modal 34% bagaimana? Nah, apakah usaha yang kita jalankan cukup aman, kinerjanya bagus? Tergantung ya, tergantung daripada kita sendiri bagaimana memanfaatkan hutang itu untuk membeli aset. Menjadi aset itu kita bisa menghasilkan yang mana keuntungan yang maksimal ya. Kalau dari rasio leverage bagaimana perusahaan ini? Aman tidak ya? Aman ya? Aman atau memiliki kinerja yang bagus ya, cukup baik untuk periode sekarang ya. Nanti kita akan bandingkan lagi bagaimana dengan periode sebelumnya, apakah atau periode sesudahnya ya. Apakah sekarang lebih baik daripada kemarin atau hari ini lebih baik daripada besok-besok ya. Untuk yang ketiga rasio aktivitas. Ya, ini kita melihat seberapa besar
atau sejauh mana efektivitas kita dalam menggunakan sumber daya. Ya. Yang kedua adalah total aset turnover, yaitu di mana diperoleh dari nilai penjualan dibagi dengan total aset. Nah, selanjutnya untuk rasio profitabilitas. Nah, kalau rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba ya, atau keuntungan ya, dari penggunaan modal. Nah, kalau kita lihat ini ya biasanya diukur dari 2 ya. Nah, dan masih banyak lagi ya rasio-rasio profitabilitas yang kita bisa temukan dalam referensi. Nah, yang pertama tentang return on equity. Return on equity. Jadi dihitung dari laba bersih dibagi dengan total modal. Nah, kalau laba bersih dibagi dengan total modal, maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah sejauh mana modal yang ada itu mampu menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi usaha yang kita atau modal yang kita miliki dari bisnis kita itu mampu menghasilkan keuntungan sekian. Ya. Atau bisnis kita mampu memanfaatkan modal yang ada untuk menghasilkan keuntungan. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa melihat sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset, modal, atau apapun yang ada dari perusahaan atau usaha yang kita miliki. Baik, selanjutnya nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Kita akan lakukan evaluasi tentang rasio keuangan. Tapi sebelumnya saya ingin teman-teman membentuk 4 kelompok ya. Kelompok nanti soalnya sudah saya kasih di Oke, baik, setelah membentuk kelompok silakan teman-teman kerjakan ya masing-masing. Ini ada 4 kelompok ya. Ini saya bagi aja masing-masing rasio. Nilai-nilai rasio tersebut berdasarkan laporan keuangan sebelumnya yang ada di slide itu yang tahun kedua. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan pemaparan dari masing-masing kelompok berdasarkan hasil diskusi tadi. Masing-masing kelompok nanti akan memaparkan hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan. Nah, selain itu nanti kelompoknya akan menjelaskan ya kenapa terjadi demikian ya pada masing-masing rasio keuangan dari hasil perhitungan tadi. Oke, untuk itu saya mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 tentang rasio likuiditas. Oke, silakan paparkan hasilnya bagaimana. Baik, terima kasih dari hasil yang karena di tahun kedua itu jumlah hutang itu meningkat hingga di tahun kedua, sedangkan di tahun kedua itu dia menurun. Jadi pada saat di tahun kedua itu kita mendapatkan asetnya itu sekitar 2,60, sedangkan di tahun ketiga itu dia 2,50. Oke, baik. Berarti terjadi penurunan ya pada tahun ketiga ya. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya yang sudah mengerjakan tentang rasio likuiditas ya. Oke, selanjutnya saya pindah ke kelompok sini dulu ya. Ya, tentang rasio profitabilitas ya. Oke, silakan bagaimana hasilnya terkait perhitungan rasio profitabilitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil perbandingan kami dari rasio Profitabilitas. yakni pada tahun kedua dan tahun ketiga. ROE yang kami dapat itu cuma 0,20 di tahun kedua, sedangkan tahun ketiga itu hanya mendapatkan 0,1. tahun ketiga ini 0,18. Maka dari perbandingan dari tahun kedua dan tahun ketiga, tahun kedua mendapatkan lebih besar daripada dengan tahun ketiga. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Karena pada tahun ketiga dibandingkan dengan tahun kedua itu
4,353 itu Pak dibagi dengan 3957, maka didapat 396, terus dibagi menjadi ini Pak 4 Ya, berapa persen perbandingannya? 9% Pak. Ya, 9% ya. Berarti ada terjadi peningkatan modal ya, Tahun kedua dibandingkan dengan ya sebesar 9%. 9%. Sementara labanya Labanya masih tetap sama Pak. laba yang diperoleh menurun ya sebesar 0, sama atau menurun? sama Pak 0,6. Ya 0,6%. Oke. Sama semua ya. Semuanya mendapatkan hasil yang sama. Oke, kami berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Oke, baik, demikian hasil diskusi kelompok kita hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah ya pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik dari mahasiswa ya. Nah, maka saya berharap teman-teman pada sekalian itu bisa membiasakan ya melakukan analisis rasio keuangan, baik itu lebih baik juga kalau misalnya teman-teman memiliki usaha sendiri, bisa melakukan perhitungan rasio keuangan tersebut di tempat usahanya masing-masing ya. Atau bisa juga mengulanginya di rumah ya. Kalau misalnya lagi santai, itu bisa diulangi di rumah ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan post test ya. Post test ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman dengan menggunakan aplikasi. Jadi ini semacam kuis ya, teman-teman ikuti. Nanti setelah sediakan Android-nya, HP Android-nya, nanti teman-teman akan login menggunakan. Oke, baik. Untuk memulai kuisnya, silakan teman-teman klik linknya yang saya sudah bagikan lewat WA Group. Oke, setelah mengklik linknya, nanti teman-teman masukkan nama ya. Nanti masukkan nama lengkap ya, nama lengkap dari masing-masing kalian ya. Oke, kita lihat siapa yang skor tertinggi ya. Ya, ada Fajrin pada urutan ketiga, Gita Nur Hikmah urutan kedua, dan yang memperoleh urutan pertama adalah siapakah dia? Andriani Putri. Dengan berakhirnya kuis tadi, nanti hasil dari kuis itu akan saya ambil sebagai penilaian tugas ya untuk adik-adik sekalian ya. Dan nanti kemungkinan juga akan menambah nilai bagi teman-teman yang mendapatkan posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga ya. Kita berikan aplaus kepada teman-teman yang bisa menjawab dengan benar. Baik, dengan berakhirnya kuis kita pada siang hari ini, maka perkuliahan kita telah selesai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik berikutnya, dan saya harap teman-teman bisa mempersiapkan diri ya, belajar bagaimana materi-materi yang sudah bagikan di awal perkuliahan ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya atas nama Ihsan Adam, SMM, dosen program studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.